Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santri yang saya cintai, yang saya banggakan, mari kita buka kajian statistik atau biostatistik pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bangun niat sama-sama belajar mencari ridha Allah sehingga kita bisa memahami sebagian dari ilmu Allah, yakni biostatistik, statistik yang berkaitan dengan ilmu kesehatan. Kita hari ini, sahabat sekalian, bincang-bincang tentang analisis deskriptif. Seperti topik kuliah kita itu biostatistik deskriptif dan inferensial. Di pertemuan yang ke-10 ini saya mencoba untuk menggenapkan informasi yang saya miliki yang berhubungan dengan analisis deskriptif, yang Pak Nur berupaya ya membuat presentasi yang sederhana, saya buat yang semudah mungkin, yang ada harapannya saya bisa memahamkan kalian dan kita semua bisa mendapatkan pengetahuan dari yang sedikit ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada kemanfaatan dan keberkahan di dalamnya. Kita paham bahwa bicara tentang analisis deskriptif, yang seperti kita bahas sebelumnya, kita mengumpulkan data, kemudian mengolah sampai dengan menganalisis. Nah, deskriptif ini nanti hanya kemudian kita memaparkan. Paparannya itu adalah bagaimana kita menggambarkan what, apa toh yang ada di dalam objek penelitian kita itu. Yang di dalamnya nanti Anda akan berhubungan bagaimana kita bisa menyajikan data-data temuan kita yang itu berhubungan dengan kita mencari mean, median, kemudian mode, dan juga standar deviasi. Nah, mean seperti kita ketahui merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data dan kemudian membaginya dengan jumlah data tersebut. Dan kalau kita lihat bahwa mean ini juga menunjukkan pusat dari nilai yang merupakan nilai perwakilan pemusatan data yang ada. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian menilai atau akan melakukan penelitian, kemudian diperoleh data, contoh 10 orang anak-anak TK yang kita akan berikan penyuluhan cara menggosok gigi misalkan ya. Kemudian kita ternyata sebelum kita pelatihan penyuluhan menggosok gigi atau mencuci tangan itu kita melakukan penimbangan. Nah, anak-anak TK itu misalkan kita lihat tentang tinggi badan mereka, ada yang 75 cm, 87 cm, 66 cm, dan 70 cm. Jadi kita hanya melakukan pengukuran kepada 4. Ini untuk sampel ya teman-teman sekalian ya. Tentu ini bisa panjang ya, bisa banyak data. Maka sebetulnya sederhana saja itu. Kita bisa menghitung di mana jumlah N data itu atau objek yang kita ambil riset terkumpul datanya ya tinggal dijumlahkan N datanya. Ya, X1 artinya data pertama, X2 tambah data kedua, terus sampai Xn itu data yang tidak terbatas. Nah, dibagi berapa? Yaitu dibagi dengan jumlah data tersebut.
Kalau itu 4, ya ini dijumlahkan, kemudian dibagi 4. Maka di situ sudah ketemu min dengan tanda X, ada barnya di atasnya, itulah kita menemukan minnya itu sebesar 74,5 cm. Nah, ini kita kemudian menghitungnya. Ini kalau datanya merupakan data tunggal. Data tunggal. Nah, kemudian kalau kita perhatikan yang berikutnya adalah ini ya, kita perbesar ya. Nah, untuk data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka min itu dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang dengan nilai frekuensi data sebagai penimbangnya. Tadi ya, sudah kita lihat. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kemudian di situ muncul contoh yang lainnya ya. Misalkan kita ada satu contoh soal, tentukan min dari berat badan. Kalau tadi tinggi badan, sekarang berat badan. Agak banyak ini sahabat sekalian, 36 siswa kelas 1 SD MN itu ya, nggak usah saya sebutkan ya, Minggiran Nakula atau apa ya, itu sebenarnya ada 36 siswa itu. Misalkan di situ ada datanya beratnya 36 sampai dengan 36 ya, nomor 36 itu ya, siswa ke 36, bobotnya 38 kilo. Maka kalau angkanya seperti ini, untuk memudahkan kita bekerja, menentukan minnya, maka kita gunakan tabel distribusi frekuensi. Maka seperti ini ya, dikelompokkan ya, lagi. Nah, kamu amati angka itu dari yang kecil sampai yang besar. Maka terpetakan seperti ini, berat badannya yang 34 itu frekuensinya ada 2 orang. Ya, itu F2, S1-nya itu ya. Yang 35 kilo ada 6 orang, yang 36 kilo ada 9 orang, yang 37 kilo ada 12 orang, yang 38 kilo ada 7 orang. Genap ya. Maka jumlahnya ada 36 siswa. Maka kemudian itu tinggal kita kalikan. Nanti kita kalikan. 34 itu dengan X1 kalikan frekuensinya ada 2, maka berarti kalau dijumlahkan 68. Ya, yang berat badannya 35 kilo, ada 6 anak, maka tinggal dikalikan 35 kali 6 ada 210 sampai ketemu. Ya, jumlahnya anak ini frekuensi satunya ada 36. Nah, ketemunya dari keseluruhan berat badan itu yang sudah kita kalikan sesuai dengan jumlah anak dan bobotnya ada 1312. Ya, 1312. Maka kemudian tinggal kita gunakan rumus itu ya. Ditambahkan terus ya, 34 tadi dikalikan 2 sudah ketemu ya, sampai dengan 38 yang 7 itu. Nah, itu ketemu angkanya teman-teman sekalian. Nanti kemudian dibagi dengan 36 F1-nya itu. Ketemu. Maka ini ketemunya angkanya kalau kita tulis dengan kalkulator ya 36,44. Insyaallah mudah. Insyaallah kalian bisa mengerjakan. Ya, ini yang min ya, rata-rata ya. And then kemudian kita melihat tentang median. Median itu apa toh? Median itu kan merupakan salah satu dari ukuran pemusatan dan nilai yang berada di tengah-tengah data. Nah, median itu nilai tengah ya, menentukan letak tengah data. Setelah data itu disusun menurut urutan nilainya, nah juga nilai tengah dari data-data yang terurut, maka ini kemudian baru kita lihat. Nah, median itu disimbolkan dengan MI itu. Maka dalam mencari median dibedakan untuk banyak data ganjil dan banyak data genap. Nah, misalkan untuk data dengan jumlah sampel genap maupun ganjil, median ditentukan dengan persamaan. Ini yang posisi mediannya setengah, kemudian dari apa? Dari N tambah 1. Nah, ini untuk data dengan jumlah sampel ganjil, kita bisa langsung menemukan nilai mediannya.
Sementara untuk data dengan jumlah genap, maka median ditentukan dengan rumus yang berbeda. Ini kalau ganjil seperti itu, nah kalau genap seperti ini. Ya, contohnya ini ada latihan dulu ya. Kita melihat ini di contoh yang sederhana ya. Kita mengamati ada 10 siswa kelas 6, terus kemudian ya kita berikan ulangan matematika. Nah, kelas 6 ya, yang 10 orang itu ternyata nilainya ada 90, kemudian 88, 86, 92, 77, 87, 81, 93, 72, dan 80. Maka kemudian kita mengamati pertama-tama kita harus mengurutkan data tersebut menurut nilainya, mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil. Sebentar ya, break sebentar ya. Kita urutkan ya, mulai dari yang paling kecil ya. Jadi kalau mulai kalau 10 nilainya itu, maka pertama-tama kita harus mengurutkan data tersebut menurut nilainya mulai dari yang paling kecil. Nah itu kita urutkan dulu, yang paling kecil berapa? 72. Sampai yang paling besar adalah angka 93. Nah maka posisi median itu tinggal kamu rumuskan. Ya setengah dari N, ya jumlah berarti plus satunya itu digabungkan itu. Tinggal 5,55. Karena jumlah sampelnya genap, maka median terletak pada posisi 5,5, yang itu berarti di antara data ke-5 dan data ke-6. Nah, ini dilihat mediannya setengah, data ke-6 dan data ke-5. Nah, setengahnya dari ya, kebetulan data ke-6 itu 87, data ke-5 itu 86. Kok bisa ini ya, itu datanya itu. Kalau 5,5 kan diturunkan menjadi 5. Kalau digenapkan 5,5 menjadi 6, maka data ke-6 dan data ke-5 itu digabung. Setelah kamu gabungkan, nah dibagi 2, setengahnya, maka menjadi 6,5. Nah, maka kemudian kalau sudah bicara tentang median, kita mempelajari tentang modus. Nah, modus itu nilai yang sering muncul. Yang sering muncul itu ada modus data tunggal, itu adalah nilai yang sering muncul. Maka kemudian jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Dan modus ini sangat baik bila digunakan untuk data yang memiliki skala kategorik, yaitu nominal dan ordinal. Nominal dan ordinal. Ini yang perlu kemudian kita lihat modusnya. Data ordinal adalah data kategorik yang bisa diurutkan. Dan bisa diurutkan. Artinya bertingkat ya, bertingkat. Itu ordinal. Kalau nominal kan pilihannya hanya ada dua pilihan. Nah, pada dasarnya adalah amatan yang paling sering muncul itu. Ini yang kemudian yang menjadi bagian dari modus data tunggal itu. Maka ada rumus khusus untuk menentukan modus pada data tunggal itu, cukup dengan pengamatan kita bisa melihat. Kita ambil contoh, misalkan tabel berikut ya. Berikut. Nah ini sudah yang tadi ya. Yang tadi. Tadi kalau kita lihat, misalkan ditanya, modusnya berapa? Nah pada tabel tersebut, terlihat bahwa amatan yang paling sering muncul kita adalah anak dengan berat badan 37 kilo. Di situ kan ada jumlahnya 444. Nah, dengan demikian modus dari data tersebut yang 36 anak tadi itu, yang modusnya adalah 37. Nah, itu dengan mengalihkan dulu. Nah, ini modus ya, min sudah, median sudah, modus sudah kita pelajari. Nah, sekarang standar deviasi dan varian. Ini kalau kita ketahui, sahabat sekalian, bahwa standar deviasi dan varian itu merupakan salah satu teknik statistik ya yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok.
Nah, yang varian ini merupakan jumlah kuadrat dari semua deviasi individual terhadap rata-rata kelompok, sedangkan akar dari varian tersebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Kalau dilihat lagi bahwa standar deviasi atau varian simpangan baku itu merupakan variasi dari sebaran data, maka semakin kecil nilai sebarannya berarti variasi nilai data semakin makin sama ya, tidak banyak kesenjangan. Semakin besar nilai sebarannya, maka akan semakin besar varian yang dimunculkan. Nah, di situ standar deviasi dan varian itu diberi tanda dengan S kuadrat itu ya. Rumusnya dapat dilihat dalam konteks itu. Nah, kita lihat ini rumus standar deviasinya simpangan bakunya. Nah, baik. Nah, keterangannya situ ada ya, S kuadrat itu disebut dengan varian, S itu bermakna standar deviasi simpangan bakunya, ya XI itu nilai X ke angka berapa ya, ke data nomor berapa, N itu ukuran sampel. Terus begini, sahabat sekalian, kita lihat ya contoh perhitungannya. Misal dalam satu kelas itu kita mendapatkan data tentang tinggi badan beberapa orang siswa yang kita jadikan sampel. Misalkan tinggi badan siswa itu ternyata ada yang 172, 167, 180, sampai dengan 170. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 siswa sebagai sampel. Nah, maka kita bisa menghitung itu ya, yang tingginya 172, nah itu tinggal kita urutkan ya, berapa ini dari tinggi 100, tinggal kamu kuadratkan. Nah, ketemu itu 172 kuadrat sampai dengan jumlahnya itu kan ada ketemu 17.701, itu dijumlahkan semua termasuk hasil pengalian yang ada di XI kuadrat. Baru dimasukkan. Maka kita munculkan seperti itu, XI-nya ada 1701, kemudian situ ada XI 2-nya kuadratnya ada 289.613, maka kemudian dikuadratkan. Nah, ketemu itu ya, 289.3401 itu yang standar deviasinya. Nah, dengan demikian jika dimasukkan ke dalam rumus varian, tadi kan baru standar deviasinya. Maka sebagai berikut hasilnya, yaitu pengaliannya nanti diketemukan 10 itu jumlah N tadi itu ya, dikalikan dengan hasil pengalian itu, terus dibagi 90 ya, 10 kalikan 9. Maka ketemunya 30,32. Dari penghitungan itu diperoleh variannya sebesar 30,32. Nah, dari ini tersebut bisa langsung diperoleh nilai standar deviasi atau simpangan bakunya dengan cara mengkuadratkan nilai variannya. Nah, 30,32 itu dikuadratkan menjadi 5 di akar kuadratkan ya, 5,51. Wah. Nah, ini kemudian ada itu kita bisa menghitung dengan lengkap. Baik, oke ya. Terus ini latihan ya, latihan. Kita buat yang simpel saja ya. Nah, latihannya seperti itu. Kita lihat ya. Misalkan ini ada informasi nih 10 perawat. Ada sebuah penelitian yang penelitian itu saya menilai sikap perawat terhadap pasien. Nah, nilainya ternyata diperoleh. Perawat nomor 1 itu sikap perawatnya 50 sampai dengan perawat nomor 10 itu nilainya hanya 40. Ini data. Tadi ada 10, ada nilai data tentang sikap perawat. Nah, teman-teman PR-nya coba dicari min-nya, mediannya, mood-nya, dan standar deviasinya. Bismillah, insya Allah dengan menggunakan perhitungan yang sederhana, kita akan bisa menghitung dan menghitung min, median, mood, dan standar deviasi. Kalau materi ini sudah teman-teman kuasai, ya meskipun belum sampai diaplikasikan di SPSS, ini kalau di SPSS lebih mudah lagi ya, tapi ini biar dulu
kita seperti itu dengan menggunakan kalkulator bisa itu, kalkulator statistik ada itu, tinggal dihitung ya. Insyaallah ini sudah bisa dikerjakan sebagai latihan. Nah ini ya, ini PR-nya ya, PR-nya. Nah nanti bisa di latihan dikerjakan yang sudah bisa dikumpulkan. Maaf ya tadi terputus sebentar, ada gangguan teknis. Nah nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ke sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tilawah ya, tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.